Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa digali dari kebudayaan bangsa Indonesia mampu mengatasi setiap ancaman terhadap ideologi Pancasila. Bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Simaklah penjelasan berikut. Penerapan Pancasila dari masa ke masa dapat dibedakan menjadi beberapa periode, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan yang terakhir era reformasi. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Hal tersebut memang menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia yang resmi menjadi negara berdaulat dan tidak tunduk kepada penjajah. Namun, sebagai negara baru, banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagaimana diketahui, perumusan dasar negara harus melalui serangkaian proses agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi representasi bagi semua manusia Indonesia. Namun sayangnya gagasan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sebagian kelompok. Timbul sejumlah upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Alhasil, pemerintah dan masyarakat Indonesia saat itu harus berjibaku untuk mempertahankan Pancasila. Berikut adalah beberapa tantangan penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. A. Pemberontakan PKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan di Madiun dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat DI atau TII, dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai oleh didirikan Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikan NII untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saumokil. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon, pemerintah ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. D. Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Venje Samuel tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat. Dianggap telah melanggar undang-undang dan pemerintahan yang sentralitis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah pemberontakan PRRI dan Permesta. 2. Masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. 3. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto juga ditemui beberapa masalah seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dwifungsi ABRI. 4. Era Reformasi. Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum dan lain-lain. Dikira cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.